Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ya, kembali lagi kita bertemu di dalam sesi Pleno 1 saat ini. Bagaimana tadi diskusinya bersama dengan teman-teman kelompoknya? Aman? Oke, berharap bahwa apa yang telah didiskusikan di dalam kelompok boleh semakin meneguhkan setiap pribadi kita untuk mengerjakan komitmen, mengerjakan panggilan Tuhan dalam diri kita secara pribadi. Diharapkan ketenangan dan ketertiban dari kita semua, karena saat ini kita akan menyiapkan hati kita untuk kita sama-sama mendengarkan sharing melalui Pleno 1 pada saat ini. Mari semuanya berdiri, kita awali sesi ini dengan pujian Hari Terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau di rancangan yang terindah. Rohmu yang memberi pembimbing.
Ya, silakan duduk kembali. Kita akan awali sesi ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu ya Bapa kami di dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang sesi eksposisi 1, sepanjang sesi sharing kelompok. Kiranya apa yang telah kami lalui bersama boleh meneguhkan setiap panggilan kami. Dan saat ini kami akan mulai untuk sesi pleno 1. Tuhan kiranya berkati dari awal sampai selesai. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di sesi pleno 1 ini kita akan dibukakan mengenai potret Indonesia dan visi Indonesia emas. Sebelum itu kita menyanyi pujian Ku utus kau untuk membangun. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Visi Indonesia Emas 2045 adalah suatu gagasan yang bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dengan ekonomi terbesar keempat atau kelima di dunia pada tahun 2045. Gagasan yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan diresmikan Presiden Joko Widodo pada 9 Mei 2019 ini memiliki 4 pilar, yaitu pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan. 6 tahun setelah visi tersebut digaungkan, kita justru menemukan situasi yang berada di luar harapan. Survei Angkatan Kerja Nasional Sakernas 2023 oleh BPS mencatat, hampir 10 juta anak muda usia 15 hingga 24 tahun atau yang biasa kita sebut sebagai Gen Z tidak sedang sekolah, tidak bekerja, dan tidak ikut pelatihan apapun. Mereka masuk dalam kategori NEET atau Not in Education, Employment, or Training. Padahal, mereka ini adalah generasi yang akan berusia 36 hingga 45 tahun yang merupakan masa-masa puncak produktivitas manusia saat tahun 2045 tiba. Menganggurnya Gen Z dipengaruhi oleh pergeseran industri dari sektor padat karya ke padat modal yang menyebabkan berkurangnya kebutuhan tenaga kerja formal dan meningkatnya persaingan di pasar kerja. Di sisi lain, Gen Z juga menghadapi kondisi kerja yang tidak stabil akibat dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja seperti upah rendah, jam kerja yang panjang,
fleksibilitas sistem outsourcing yang bermasalah, dan kerentanan terhadap pemutusan hubungan kerja. Lebih jauh, Gen Z dikenal lebih sadar dan kritis terhadap isu kesehatan mental dan hak-hak pekerja. Sebagian dari mereka bahkan memilih untuk menolak atau keluar dari pekerjaan yang menawarkan upah rendah atau kondisi kerja yang tidak layak. Hasil survei Intelligent, sebuah platform konsultasi karir dan pendidikan pada September 2024 menemukan bahwa 6 dari 10 perusahaan memecat fresh graduate pada tahun 2024. Dan 75% perusahaan yang disurvei menyatakan kinerja fresh graduate Gen Z tidak memuaskan. Perusahaan yang disurvei menilai Gen Z memiliki soft skill yang kurang mumpuni untuk bersaing di tempat kerja. Adanya gap antara ekspektasi perusahaan dan pencari kerja membuat banyak Gen Z yang tidak mendapat pekerjaan atau bahkan diberhentikan dari pekerjaannya. Saat Gen Z belum mampu membangun diri di masa awal karir tersebut, beberapa di antaranya sudah keburu dipecat. Kondisi ini beresiko memicu rasa tidak percaya Gen Z pada sistem dunia kerja, rasa tidak aman, dan khawatir akan kemajuan karirnya. Padahal, hal ini tidak dapat dilepaskan dari tantangan dunia kerja pasca pandemi, di mana banyak pekerja Gen Z memulai karir mereka di masa sulit akibat pandemi COVID-19. Sementara generasi-generasi sebelumnya mendapatkan keuntungan memulai karir dengan dukungan langsung, kolaborasi tatap muka antar anggota tim, dan proses orientasi kerja yang konsisten. Sedangkan pengalaman orientasi kerja bagi pekerja Gen Z sangat berbeda. Akankah Indonesia dapat menghadapi tantangan ini untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045? Bagaimana kita sebagai orang Kristen, sekaligus generasi muda, dapat menjadi jawaban bagi kebutuhan bangsa? Ya, selamat pagi peserta KNM 2025. Ya, masih ada gairahnya, semangatnya? Ya, puji Tuhan ya. Ya, halo, saya Victor. Saya bukan lelaki dari masa depan ya. Saya lelaki dari masa kini teman-teman ya, yang akan memandu sesi ini, sesi pleno hari ini yang akan bahas tentang potret Indonesia dan visi Indonesia Emas. Kalau kita lihat tadi Indonesia Emas atau cerah ini? Cemas atau cerah ini? Oh, cemas ya. Tapi kata pemimpin kita cerah loh. Waktu sidang kabinet dia bilang bahwa Indonesia itu 10 bulan ini sudah di jalur yang benar, katanya begitu ya. Terus kemudian waktu di ruang publik bilang juga kalau Indonesia ini cerah. Nah, ini beda persepsi nih antara pemimpin kita dengan ini ya, dengan kita saat ini. Nah, pertanyaannya cerah atau cemas nih? Saya ada polling ya, saya nggak tahu berapa yang mempersepsikan Indonesia cerah dan berapa orang yang mempersepsikan cemas. Nah, peserta di sini bisa ikut polling tersebut ya, menunjukkan pendapatnya. Ya, bisa ditampilkan ya, itu ada kode mentingnya, nanti kita lihat berapa ini ya. Berapa orang yang mengatakan Indonesia cerah dan berapa orang yang mengatakan Indonesia cemas. Jadi menurut teman-teman bagaimana? Nah, kita akan bahas ya, sambil teman-teman ngisi pollingnya, silakan diisi pollingnya ya. Saya nggak tahu nanti hasilnya bagaimana. Optimiskah peserta KNM terhadap Indonesia? Berpengharapkah terhadap Indonesia? Atau ada hal yang lain ya? Nah, hari ini kita akan melihat potret Indonesia dari perspektif 3 narasumber kita ya. Tadi waktu doa sudah sepakat ya, boleh dipanggil abang ya. Jadi 3 abang-abang kita ya. Yang nantinya akan kita, dari bahasan mereka ini bisa menjadi titik tolak kita ya. Untuk bagaimana langkah kita selanjutnya. Apa yang kita bisa lakukan sebagai pemuda-pemudi Kristen, mahasiswa Kristen. Orang-orang yang akan menjadi tonggak dari visi Indonesia Emas. Nah, saya akan undang maju ke depan abang-abang kita ini. Saya undang abang kita Pak Yuhun Oposunggu, Abang Yuhun Oposunggu maju ke depan, silakan Pak. Silakan Abang. Kita berikan tepuk tangan ya. Saya undang juga Abang Erwandi Hendarta. Kita berikan tepuk tangan juga. Dan juga abang kita, Abang Peter Jacob. Kita berikan tepuk tangan juga ya. Silakan maju ke depan.
Oke, sebelum kita bahas ya lebih lanjut, saya pengen tahu sih berapa orang di sini yang mengatakan Indonesia cemas gitu ya, dan berapa orang yang mengatakan Indonesia cerah. Bisa ditampilkan nggak ya? Waduh, ternyata banyak yang cemas. Waduh, semoga ada kabar-kabar berpengharapan ya hari ini ya. Ya ini dari 130 orang yang mengisi, ya 130-an orang, 125 mengatakan Indonesia dalam keadaan mencemaskan gitu ya. Ya, nah kita lihat nanti dari perspektif abang-abang kita ini bagaimana melihat wajah Indonesia hari ini dan bagaimana juga saran mereka ya, sikap kita sebagai pemuda-pemudi Kristen. Nah, ya teman-teman nanti abang-abang kita ini akan punya waktu masing-masing 20 menit ya untuk menceritakan perspektifnya. Dan selama masa tersebut gitu ya, teman-teman bisa mencatat gitu ya. Kalau ada pertanyaan juga bisa dituliskan. Nah kemudian teman-teman nanti bisa lempar pertanyaannya lewat Mentimeter yang nanti alamatnya akan, nomor kodenya akan dikasih oleh panitia. Dan nanti pertanyaan akan saya sampaikan kepada pembicara ketika sesi tanya jawab. Oke ya? Jangan lupa bertanya, semangat bertanya juga ya. Dan saya akan beri kesempatan yang pertama untuk abang kita, Bang Yuun, untuk menyampaikan, silakan. Selamat pagi. Ada materi presentasi saya. Oke, baik. Tadi Indonesia cemas. Terlebih dahulu saya mau memperkenalkan bahwa ada satu kegiatan filantropi dan literasi. Anda bisa kunjungi Instagram yang dibuat oleh istri saya dan saya, Kasih Terang. Itu berasal dari arti nama kami berdua. Tujuan daripada ini adalah untuk membangun literasi Kristen. Jadi di luar ada buku, tapi yang kami coba bagikan kepada mereka yang memang berminat untuk membaca adalah buku terbitan Yayasan Komunikasi Bina Kasih, di mana saya menjadi ketua dewan pembinanya. Jadi kalau Anda memang mau membaca supaya tidak dianggap sebagai satu hal yang mubazir, silakan kirim DM ke @kasihterang untuk mendapatkan buku. Baik, berikutnya. Kami bertiga dalam persiapan acara ini membuat kesepakatan untuk moderator tidak membuat pengenalan terhadap diri kami, tapi kami memperkenalkan diri sendiri. Jadi sekedar kurikulum vitae. Nama saya Yuno Pusunggu. Semenjak SMP saya sudah tahu saya mau belajar ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Karena keluarga saya banyak yang belajar ekonomi, jadi saya tidak mau masuk ke fakultas ekonomi. Dan saya periksa bahwa kebanyakan daripada Presiden Amerika Serikat berlatar belakang hukum. Jadi saya pikir, ilmu ini pasti seru. Dengan informasi yang demikian minim tentang apakah yang akan kita lakukan kalau kita punya sarjana hukum. Jadi di zaman itu tidak ada yang namanya informasi profesi apa begitu ya, tetapi identik dengan hakim, jaksa, pengacara. Mau jadi pengacara karena terinspirasi film-film Hollywood di mana bisa berargumentasi di depan pengadilan. Salah satu yang saya suka adalah drama, puisi. Jadi saya berpikir bahwa itu akan terjadi di ruang sidang di Indonesia. Tapi kemudian ketika saya belajar tentang pengadilan, menunggu sidang itu luar biasa, naujubillah lamanya, dan setelah itu melelahkan dan tidak menyenangkan, saya banting setir untuk tidak menjadi advokat. Nah, setelah itu saya kuliah, tidak terlalu tahu banyak tentang dunia luar karena saya masuk di Universitas Indonesia 50 tahun Indonesia merdeka, puncak kejayaan Orde Baru. Di mana dicanangkan semenjak saya SD SMP, kami mempelajari GBHN, Repelita, bahwa akan ada fase tinggal landas berdasarkan pencapaian setiap pelita yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru. Jadi di 50 tahun Indonesia merdeka itu sedang menuju puncak dan ditandai dengan berbagai macam mall yang baru buka di ibu kota. Anda sebutlah Pondok Indah Mall, Plaza Indonesia, lalu kemudian Plaza Senayan dibuka di tahun-tahun itu. Sehingga rasa-rasanya pemerintah itu akan berhasil untuk kita tinggal landas.
dari segi ekonomi. Dari segi teknologi kemudian ada proyek IPTN 2130. 130 untuk menunjukkan kapasitas pesawat. Jadi pesawat itu dicanangkan untuk bersaing dengan Boeing 737 dan Airbus 320. Jadi begitu optimistis yang ada bahwa Indonesia akan menjadi salah satu pemain besar di dunia. Nah, saya selesai studi dengan satu pencapaian sebagai mahasiswa berprestasi terbaik, dan oleh karena itu saya menjadi wisudawan. Jadi kalau Anda mendengar seolah-olah saya berhasil, tapi nanti dulu. Dengan status sebagai wisudawan, saya gagal melamar di satu pun law firm di Jakarta. Bahkan ketika saya sudah menyandang gelar sebagai mahasiswa berprestasi sebelum jadi sarjana hukum, saya melamar untuk magang. Ketika itu kami tidak tahu magang itu apa. Yang tahu adalah sekolah, kuliah, belajar, lulus, cari kerja. Tapi tidak tahu ada fase magang. Nah, salah satu kegagalan saya adalah saya diwawancarai oleh Bang Erwandi di kantornya. Gagal. Dia nggak tahu tuh, nggak ingat. Nah, oke. Setelah itu kemudian saya jadi sarjana hukum. Saya melamar di berbagai macam kantor di Jakarta yang top, karena saya berpikir sebagai lulusan terbaik masa saya nggak diterima? Nggak diterima dong. Oke. Lalu saya kemudian orang tua saya mengatakan, pergilah kamu S2. Pergi S2. Tidak punya uang dan berusaha untuk mencari beasiswa. Tidak dapat beasiswa. Lulusan terbaik. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Oke. Sampailah saya di Belanda, di Universitas Leiden, lalu ketemu dengan mantan dekan yang memberikan rekomendasi saya, terus dia katakan begini, sudah beres kan beasiswamu? Saya tidak terima beasiswa. Loh, saya tulis rekomendasi untuk kamu dapat beasiswa. Aneh nggak? Lulusan terbaik tidak dapat beasiswa, dapat rekomendasi dari mantan dekan di Universitas Leiden untuk studi di Leiden, tidak dapat beasiswa. Oke, selesai, beres. Baiklah, memang kalau itu yang terjadi, kisera-sera. Lalu kemudian saya selesai dengan studi saya pulang ke Indonesia untuk mau menjadi asisten dosen di alma mater saya, dikatakan bahwa tidak ada formasi. Tanpa universitas saya berkontribusi 1 sen pun untuk studi saya. Oke, sudah. Lalu kemudian Sorga punya rencana, ya sudah, kamu tunggu dulu saja. Dan dengan segala macam kegambangan melihat teman-teman saya, kok dia sudah bisa bekerja, dia sudah bisa punya ini, bisa punya itu, sementara saya gigit jari. Tiba-tiba ada tawaran, oke, kamu mau nggak jadi legal manager? Tidak punya pengalaman kerja, jadi legal manager satu perusahaan besar, saya tidak mau sebut namanya apa. Oke, jadi legal manager. Dengan hari pertama, meja tanpa ada apapun, termasuk komputer, tidak ada, kosong. Jadi saya harus membangun, saya belajar. Nah kemudian tidak lama daripada saya masuk, lalu kemudian setahun 2 tahun ada sering bekerja sama dengan lawyer Singapura ini mengatakan begini, Yuun, saya lihat bos kita, kliennya dia, itu suka sama kamu. Bagaimana kalau kamu pindah ke Singapura, saya kasih kantor saya dan klien saya kepada kamu, saya mau pensiun. Tapi entah kenapa, saya kemudian mengatakan tidak, saya mau mundur, saya mau menjadi dosen. Oke, jadilah dosen. Bayangkan, saya ditawarkan kantor dan kliennya di Singapura. Nah, jadi semua orang bilang kamu gila. Ya nggak apa-apa, karena bukan itu rasanya panggilan saya. Lalu saya menjadi dosen, gaji pertama saya, tidak usah saya sebutlah berapa. Pokoknya satu baju dengan merek Mango aja lebih mahal baju merek Mango itu. Nah, lalu kemudian jadi asisten dosen tidak berpikir karena tidak lagi dapat informasi bahwa Anda itu harus masuk seleksi jadi dosen. Loh, oh begitu? Jadilah dosen dengan kedar-kedar. Kalau saya tidak keterima gimana? Saya sudah lepaskan semua. Oh, diterima. Lalu kemudian keluarlah satu aturan. Kalau mau jadi profesor harus jadi doktor. Saya tidak berniat untuk jadi doktor. Tapi ya udahlah, ikutin aturan. Pergilah mencari beasiswa karena tidak punya uang. Dapat beasiswa dari Fulbright. Lalu dapat dari Fulbright, dapat beasiswanya, nggak dapat sekolahnya. Jadi orang bingung. Ini orang dapat beasiswa nggak dapat sekolah.
Lalu kemudian kata Aminef yang mengelola Fulbright, oke, kamu ulang lagi. Saya dapat beasiswa Fulbright 2 kali. Baru tahun kedua dapat sekolahnya. Ketika saya sampai di sekolah tersebut, semua profesor katakan, kami tidak mengerti apa yang kamu mau tulis. Oke, ya sudahlah. Rasanya nggak enak begitu ya, tapi ya udahlah dijalani. Nah, lalu kemudian ternyata dalam hidup saya punya banyak hal yang mengecilkan hati, yang membuat saya berpikir, oh ini surga maunya kemana? Jadi seperti yang diajarkan oleh orang tua saya, orang beriman berjalan meraba-raba, nggak tahu kita kemana. Hanya orang yang mendapatkan privilege khusus dari surga untuk bisa ditangkap dan dikatakan ini jalanmu. Tapi sebagian terbesar dari kita tidak tahu. Nah, karena Anda kebanyakan adalah mahasiswa di tingkat awal, menengah ataupun akhir dan kemungkinan baru lulus, kira-kira, tolong slide berikutnya, Anda adalah pion yang hendak bercita-cita untuk menjadi raja atau menteri. Dan kalau saya melihat ke belakang, apa yang terjadi dalam hidup saya, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Jadi kalau dikatakan oleh lagu pembuka kita tadi, bahwa tidak hanya yang baik yang kuterima, ya di detik itu tidak baik. Tetapi nanti Anda akan mengerti, di situ ada wicaksana, di situ ada kebijaksanaan. Tolong berikutnya. Nah, ketika saya menyusun ini untuk acara hari ini, saya tidak berpikir bahwa pagi ini saya harus melayat Pak Andri Pakan, senior daripada Perkantas. Beliau meninggal kemarin. Jadi tadi saya pergi untuk terlebih dahulu melayat. Bahwa Indonesia cemas atau Indonesia emas 20 tahun dari sekarang, usia saya 68 tahun. Kalau kata Alkitab, umur kita itu 70 tahun. Selebihnya daripada 70 tahun adalah bonus. Jadi saya berpikir-pikir apakah saya masih bisa menyaksikan 2045 100 tahun Indonesia merdeka yang tidak lagi ada bendera One Piece-nya. Dan kemudian bahwa itu akan menimbulkan satu optimisme. Tolong berikutnya. Nah, tadi ini ditayangkan dalam video singkat. Impian Indonesia 2015 sampai 2085 dengan 7 poin. Tapi kalau saya lihat per hari ini, tanpa untuk memberikan skeptisisme, bahwa sumber daya manusia Indonesia yang kecerdasannya mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia, itu omong kosong. Karena pemerintah tidak berinvestasi pada satu hal yang paling penting dan fundamental, yaitu adalah pendidikan. Anda jangan pertimbangkan LPDP, nanti kita bicara mengenai mentalitas. Tetapi pendidikan tidak digarap sebagaimana mestinya dengan satu ketulusan dan komitmen bahwa ini penting. Lalu kemudian kita bisa melihat dari sekian banyak universitas di Indonesia, di mana sih mereka dalam konteks persaingan, di mana sih dalam konteks bisa memberikan pendidikan yang baik. Lalu kemudian kita melihat ada satu bentuk tarif Trump yang sangat relevan dengan kita, bahwa Indonesia akan dikenai 19%. Kita bersenang hati, tapi kemudian ketika tahu tetangga yang lain di bawah 19%, kita merasa mangkel, kesal begitu ya. Lalu kalau dilihat terkait dengan apakah Indonesia akan menjadi barometer ekonomi dunia, saya belajar ekonomi secara amatir, tapi saya pikir jawabannya adalah tidak. Dan kalau dilihat mengenai jaringan internet tercepat di ASEAN, Indonesia yang paling bapuk. Lalu kemudian kalau dilihat mengenai liga korupsi di Indonesia yang sepertinya tidak ada atapnya, terus dilewati. Jadi bagaimana Anda tidak berpikir tentang masa depan yang mencemaskan? Tapi nanti dulu, Anda adalah orang terbelajar dan oleh karena itu Anda harus bersikap dan berpikir berdasarkan ilmu. Tolong berikutnya. Cobalah perhatikan bahwa Indonesia seluas Sabang sampai Merauke, dan ada satu buku yang terbit tahun lalu dari seorang jurnalis asal Belgia yang bernama David van Reybrouck, berjudul Revolusi. Negara nomor 4 terbesar di dunia tetapi tidak diketahui banyak orang. Itu misterius.
Dunia lebih tahu tentang Singapura, dunia lebih tahu tentang Vietnam, begitu ya, ketimbang Indonesia. Padahal kita paling besar, keempat di dunia. Kan aneh, begitu tuh. Nah, tapi cobalah Anda apresiasi terlebih dahulu seberapa luas kita. Sabang sampai Merauke itu seluas Pasifik sampai Samudra Hindia. Lebih luas, lebih lebar daripada Australia. Dari Atlantik sampai Azerbaijan ada berapa puluh negara, berapa puluh bahasa. Lalu kemudian dari pantai timur, pantai barat Amerika Serikat itu seluas Nusantara. Jadi siapapun yang jadi presiden di Republik ini tidak mungkin tidak, dia pasti pusing. Siapa suruh jadi presiden? Mengelola negara yang seluas ini dengan pluralisme yang na'udzubillah. Oleh karena itu, memang benarlah apa kata pembukaan Undang-Undang Dasar. Atas berkat rahmat Allah saja Indonesia bisa merdeka. Karena mustahil secara antropologi dan sosiologi Indonesia akan merdeka. Tidak mungkin. Hanya intervensi sorga. Nah, kalau tadi ada skeptisisme dan saya menyinggung mengenai IPTN 2130 lepas landas. Sepertinya yang dicanangkan sepanjang sejarah di Republik ini, sesuatu yang dicanangkan itu kandas. Satu foto yang demikian, a picture worth 1,000 words, menunjukkan betapa satu rencana yang dibuat dengan demikian panjang, lama, dan digadang-gadangkan gagal total. Lepas landas yang kandas. Lalu kemudian, kalau hal yang justru tidak direncanakan, impromptu, berangkat dari satu bentuk emosi, tetapi dikendalikan oleh satu visi, seperti Sumpah Pemuda, sukses. Indonesia adalah bangsa yang paling muda di dunia, karena tidak ada bangsa lain yang baru lahir di abad yang lalu. Jawa, Sumatera, Batak, itu bangsa. Tetapi untuk lahirnya bangsa Indonesia, mereka itu menjadi suku bangsa. Suku itu kaki meja. Jadi mejanya adalah Indonesia, suku-sukunya adalah Jawa, Aceh, Madura, dan lain sebagainya. Sehingga kita ini masih belajar jadi Indonesia. Nah, bagaimana caranya menyikapi ini? Ini ada 3 buku karya orang Kristen. Satu Simatupang, yang sekarang identik dengan jalan yang terus-menerus macet di Jakarta. Lalu yang kedua, yang di tengah, itu adalah seorang Belanda yang mendirikan, kemudian menjadi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, namanya Paul Scholten. Seorang guru besar hukum perdata dari Universitas Amsterdam, seorang Kristen, seorang Belanda. Dia layak untuk mendapat gelar pahlawan nasional dari Republik Indonesia. Kenapa saya berani ngomong gitu? Anda baca. Dan kemudian Yap Tian Hin yang mengatakan dirinya sebagai triple minoritas. Sudah dia Cina, dia Kristen, dia jujur. Nah, 3 orang ini tidak untuk mengatakan mereka sempurna, itu hidup dalam satu keyakinan bahwa hidupnya adalah bermisi. Simatupang dianggap sebagai orang yang cerdas, semua orang yang mengenal dia mengatakan dia cerdas, tetapi dia tidak sempurna. Scholten dipertanyakan, kenapa kok dia pada akhirnya satu titik menyetujui untuk guru besar di Universitas Belanda yang Yahudi untuk dipecat, tidak Kristen. Lalu kemudian Yap dianggap kopoh, bahasa Belanda, itu artinya adalah keras kepala. Nah, tapi saya menyarankan Anda untuk mempelajari apa yang bisa kita lihat dari mereka. Lalu kemudian, tadi lagu pengantar kita juga bicara mengenai pengutusan. Pengutusan surgawi itu simple. Ini perintah, laksanakan. Dan bagi si utusan, na'udzubillah mengerikannya. Anda jangan membayangkan Abraham yang harus meninggalkan zona nyamannya untuk pergi ke tanah yang dijanjikan. Itu relatif. Wong dia sultan, kaya. Tapi kalau Anda bayangkan dia adalah Yunus, disuruh pergi ke Niniwe, bangsa yang dia benci, kota yang penuh dengan maksiat, disuruh untuk memberikan kesaksian. Ya mangkel, kabur. Tapi kalau Anda sudah ditangkap oleh sorga, terserah sorga mau buat apa dengan talenta yang Anda miliki, Anda tidak bisa pergi.
Jadi dikaitkan dengan kekinian, kabur aja dulu. Bagaimana Anda bisa kabur? Kalau surga punya rencana kepada Anda. Dan dalam konteks keimanan orang Kristen, cobalah Anda perhatikan. Kita tidak pernah beranjak dari statistik 10% penduduk Indonesia. Tapi Anda coba pikirkan, di universitas asal Anda, berapa persen orang Kristennya? Minimal 2 kali lipat dari populasi mahasiswa. Artinya apa? 2 kali lipat berkat itu diberikan kepada umat Kristen untuk dipertanggungjawabkan di dalam hidup dan keimanannya. Berdasarkan talenta yang diberikan. Sehingga kalau meminjam yang kekinian, with great power comes with responsibilities. Spider-Man. Anda mendapatkan talenta. Anda tidak tahu mungkin atau tidak menyadari talenta Anda apa. Tapi tahukah Anda bahwa talenta itu adalah bentuk jamak? Bentuk tunggalnya adalah talentum. Anda dapat talenta. Berarti sorga memberikan bukan hanya kecerdasan kognitif, tapi bisa kecerdasan musikal, kecerdasan motorik, kecerdasan emosional, apapun itu bagi sorga cukup. Karena yang bekerja adalah dia, dan bukan Anda. Oleh karena itu perlu Anda mempunyai satu strategi bahwa seperti yang dikatakan oleh Lemena, mantan wakil Perdana Menteri, ada teorinya lingkaran konsentrik di mana Kristus di tengah menjadi pusat, menjadi sentrum. Kemudian orang Kristen dan gereja menjadi lingkaran dalam yang harus keluar memberikan hidup yang berkesaksian. Nah, bagaimana caranya untuk itu? Anda punya strategi. Satu buku yang saya rekomendasikan untuk baca, karya John Stott, diterbitkan oleh Bina Kasih, di mana saya jadi Dewan Pembina. Jadi Anda bisa kirim DM kalau mau mendapatkan kopinya. Nanti saya kirim gratis asal dibaca dan kemudian buat testimoni. Bahwa to try to improve society is not worldliness, but love. To wash your hands of society is not love, but worldliness. Coba kaitkan ini dengan kabur aja dulu. Bukankah bentuk kabur saja dulu adalah bentuk untuk mencintai kenyamanan pribadi? Jadi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, mencoba memperbaiki masyarakat bukanlah pertanda keduniawian, melainkan pertanda kasih. Mencoba mencuci tangan dari masyarakat bukanlah pertanda kasih, melainkan pertanda keduniawian. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan, tidak ada. Meskipun saya baru berusia 48 tahun, tapi saya bisa mengatakan kesaksian itu. Tidak ada. Termasuk apa yang terjadi di Pati kemarin. Tidak ada. Apakah ada dalangnya? Mungkin, tetapi itu bukan terjadi tanpa sebab. Nah, saya tidak punya waktu untuk menjelaskan lebih lanjut tentang tugas dan tanggung jawab mahasiswa Kristen dan sarjana hukum Kristen, sarjana Kristen. Ini saya berikan kepada panitia via saudari Vena, 2 tulisan saya, lawas. Yang satu saya berikan kepada mahasiswa di retret, di awal studi mereka, dan yang satu saya tulis setelah mereka sarjana. Apapun latar belakang ilmu Anda, apapun latar belakang alma mater Anda, tulisan saya itu harus Anda baca. Saya mengatakan harus Anda baca karena saya harus bertanggung jawab kepada sorga. Nah, ini yang perlu Anda camkan. Kita jujur-jujuran aja lah, nggak usah normatif. Indonesia dibangun bukan hanya dengan darah dan air mata, tetapi juga pengkhianatan, kekecewaan, dan di atas itu semua harapan lugunan tulus tentang masa depan bersama yang lebih baik. Amir Syarifuddin yang menjadi tokoh Sumpah Pemuda kurang kecewa dan merasa dikhianati apa? Oleh sesamanya. Begitu juga dengan Todung Sultan Gunung Mulia. Kalau kata orang Batak, ada orang Batak di sini. Sudah Todung, dia Sultan, dia Gunung, dia Mulia lagi. Sempurna lah itu. Kurang merasa dikhianati apa dia? Bagaimana dengan Hatta? Bagaimana Syahrir? Bagaimana Soekarno? Jadi setiap orang di Indonesia, termasuk Anda, sekalipun Anda adalah butiran debu dan remah-remah rengginang dalam politik, Anda pasti merasa dikhianati oleh bangsa ini.
Tapi itu adalah satu hal yang normal untuk bangsa yang besar dengan ambisi yang besar. Nah, dalam kaitan kita dengan epistel Daniel, coba simak dengan baik-baik. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian. Tidak ada orang yang cerdas oleh karena kemampuannya. Habibie cerdas bukan karena perbuatannya, karena surga kasih dia otak. Tapi kalau dia berjalan dengan surga, siapapun dia, maka surga bisa membuat hal-hal yang ajaib. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Jadi saudara-saudari, kecemasan adalah hal yang wajar karena memberikan kewaspadaan. Tetapi Anda mempunyai pertanggungjawaban intelektual kepada sesama, pertanggungjawaban iman kepada surga, bahwa dengan sekedar iman dan talenta yang diberikan Anda bisa membuat perubahan. Berpikirlah strategis secara ilmiah. Sebagaimana ditunjukkan oleh lukisan dari Sudarsono, maestro seni Indonesia. Terjadilah kehendakmu. Terima kasih. Terima kasih Bang Yun. Ya, kita mendengar situasi Indonesia ya. Satu kalimat yang menarik ya. Indonesia itu bukan hanya dibangun dengan darah dan air mata, tapi juga pengkhianatan, kekecewaan. Tetapi di atas semua itu harapan lugu dan tulus tentang masa depan bersama yang lebih baik. Dan kita punya tanggung jawab, itu undangan dari Bang Yun tadi ya. Sebagai orang Kristen yang punya talenta, bukan hanya talentum ya. Satu pemaparan yang sangat mendalam. Dan kesempatan selanjutnya Pak Erwandi, silakan. Kalau adik-adik lihat dari sini ya, dari panggung ini satu yang luar biasa loh. Kira-kira ada 800 orang. Ini hal yang luar biasa. Nah, saya pengen kalian buka pengkhotbah. Ya, pengkhotbah Pengkhotbah 8 ayat 7 ya. Coba baca sama-sama, semuanya baca. Kita pengen tahu seberapa keras kalau baca ya. Saya hitung 1, 2, 3 terus sama-sama baca ya. Coba Pengkhotbah 8 ayat 7. Bentar, saya mau ada yang video kali. Seberapa keras ini? 1, 2, 3. Jadi kalau adik-adik lihat di sini, tadi Pak Yun udah menceritakan mengenai versinya dia, ya. Jadi kalau lihat adik-adik mahasiswa, saya itu terbayang pada saat saya dulu. Jadi waktu saya SMA, saya dari Surabaya, Sinlui. Saya tanya pastor saya waktu saya mau lulus SMA, gimana masa depan saya? Tadi seperti adik-adik udah baca ya, pengkhotbah bilang no one knows. Siapa yang mau kasih tahu saudara? Dan ini itu sebetulnya saya berencana menulis buku kisah hidup saya untuk referensi saya sendiri. Ya, ini adalah covernya dan judulnya adalah Perjalanan Seekor Semut. Ya, ada yang cerita di sini bahwa ada beberapa atau banyak yang belum pernah ke Jakarta. Saya adalah arek Surabaya, belum pernah ke luar negeri, lulus UNER, belum pernah ke Jakarta. Saya ke Jakarta karena diundang institusinya Pak Peter, Bank Indonesia. Pertama kalinya saya ke Jakarta. Nah, jadi waktu SMA, saya menanyakan kepada pastor saya akan jadi apa? What will be the future? Tadi Pak Yun udah cerita kan mengenai situasi Indonesia atau bisa ngomong global 19%, regional. Nothing new under the sun. Zaman saya dulu kalau mau neropong ke depan mungkin kayak adik-adik juga. Udah kayak mes ini, persis kayak ini. Dan model saya itu mukanya udah kayak gitu. Gila,
ini mau gimana ini? Kemana arahnya, kemana gitu ya. Kita nggak tahu gitu. Pastor saya mengatakan begini, jangan khawatir, dia bilang. Kalau kalian lihat karpet, ini lihat karpet di bawah kalian nih, kelihatannya indah. Coba suruh balik, pasti belakangnya ruwet, benangnya nggak karu-karuan. Jadi pastor saya bilang, kalau kamu lihat karpet benangnya ruwet, tapi waktu kamu balik ternyata indah. Itu pesan daripada pastor saya. Nah, jadi kalau saya mau ngomong soal CV, itu CV saya. Saya arek kampung, ya Surabaya nggak kampung-kampung amat ya. Ada yang lebih jauh lagi tadi Pak Yun udah ngomong Indonesia begitu luas ya. Tapi itu perasaan saya, belum pernah ke Jakarta, lulus UNER, kemudian dipanggil Bank Indonesia, pertama kali ke Jakarta, pertama kali lihat Monas, mungkin ada yang tahu nih. Siapa yang baru pertama kali lihat Monas, angkat tangan? Ada beberapa, sedikit. Berapa lihat Monas, nggak jujur kali ya, atau memang sesedikit itu ya. Saya, itu ada yang pelan tangannya di situ nih, tangan tinggi dong. Itu ada yang di sini nggak kelihatan. Jadi saya senang sekali waktu di Jakarta, ya. Jadi waktu saya diminta untuk jadi pembicara ini, saya senang karena saya jadi mengingat masa lalu saya dan saya mau sharing. Ini sharing ya, bukan khotbah ya, ini sharing. Gimana dulu saya yang semutnya kayak begitu ke matanya, ini bener loh kalau lihat ini memang suasana hati kita semua kan kayak begini kan. Ke depan ini mau ngapain, tapi saya pesan satu pesan ya untuk slide ini. Nothing new under the sun. Selalu kayak gini situasinya, semutnya kayak gini, di depan juga kayak gitu, selalu, I promise you, selalu. Sekarang fast forward, nanti slide-slide berikutnya saya akan kasih ya. Ini bukan bragging, idola saya itu Rasul Paulus, bukan bragging ya. Rasul Paulus kan bilang, oh kalian orang Yahudi mau membanggakan ini, gua bangga juga deh. Lahir hari ke-8, disunat hari ke-8, lahir sebagai di bawah Gamaliel, dididik di bawah Gamaliel. Dia kan bragging ya waktu ngomong CV-nya. Ini saya nyontoh seperti Paulus, bukan bragging. Saya mau menunjukkan, tadi Pak Yun sudah menggambarkan mengenai kedaulatan Tuhan, yang ngutuskan yang berdaulat. Fast forward, saya itu kerja di Bank Indonesia, institusinya Pak Peter nih, 5 tahun. Saya lulusan sarjana hukum di Bank Indonesia, dididik makroekonomi, accounting, dulu namanya tata buku. Waduh, saya cinta banget sama Bank Indonesia. Saya jadi tahu soal ekonomi. Dan kemudian saya bekerja tidak di bidang hukum, tetapi di bidang loan G2G di Bank Indonesia. Habis dari Bank Indonesia, saya singkat-singkat ya ceritanya ya. Saya mendapat beasiswa Fulbright sama dengan Pak Yun. Ya, ini kebetulan yang bukan kebetulan, ini kebetulan karena kedaulatan Tuhan. Saya dapat beasiswa dari Fulbright, nggak main-main, ke Cornell, Ivy League, kalau kalian Google ya, Ivy League, Cornell Law School. Padahal saya itu udah apply Harvard, waiting list sampai 3 tahun berturut-turut. Saya sedih banget. Cita-cita saya Harvard supaya bisa bangga. Harvard, Cornell biarpun Ivy League kayaknya kurang gengsi gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir, karena saya merasa kurang gengsi, saya waktu di Cornell, saya pikir gini ya, wah ini saya belajar di Bank Indonesia mengenai makroeconomics, saya pengen tahu juga mengenai bisnis. Saya apply ke Boston University untuk MBA, tapi nggak punya duit. Kemudian saya berdoa, saya nggak tahu berapa orang yang bisa punya double scholarship, kayaknya banyak juga, tapi nggak banyak. Jadi setelah dapat Fulbright yang Pak Yun tahu bergengsi, saya mendapat scholarship untuk ambil MBA, nggak ada ikatan dinas ya, untuk ambil MBA dari mana tahu? The World Bank and the Japanese government join. Jadi saya bilang sama anak-anak saya, nggak bisa compete dengan saya. Karena saya dibiayai pemerintah-pemerintah. Kalau anak saya dibiayain saya, kurang gengsi. Saya dibiayain pemerintah. Pulang,
Saya cari kerja law firm seperti Pak Yun, disuruh tes. Nah, saya udah 10 tahun nggak pernah baca buku hukum. Jadi saya pura-pura gebrak meja, saya bilang unacceptable. Kok dites di HHP waktu itu, law firm saya, affiliate of Baker McKenzie. Terus akhirnya singkat cerita, banyak cerita lucu-lucu di situ dan menunjukkan kedaulatan Tuhan. Akhirnya saya menjadi investment banker dari Schroders. Itu adalah institusi yang sangat bergengsi. Kalian bisa Google, masih ada Schroders sekarang. Investment banking, saya menjadi investment banking. Saya menikmati sekali. Singkat cerita, akhirnya saya join HHP. Saya selalu bilang saya nggak apply loh. Mereka yang mau saya. True story. HHP. Dan di situ saya melakukan banyak breakthrough untuk M&A bank, sekuritisasi, all the cutting edge. Nah, sekarang saya juga menjadi anggota Dewan Pengawas dari Indonesian Sovereign Wealth Fund yang namanya INA. Itu adalah Indonesian Sovereign Wealth yang pertama, kemudian yang kedua adalah Danantara. Kita sama-sama Indonesian Sovereign Wealth Fund. Kenapa saya cerita panjang lebar begini? Bukan untuk membanggakan diri, tetapi untuk menunjukkan dari seekor semut yang modelnya kayak gitu, sekarang terus diundang untuk sharing. Jadi seperti Rasul Paulus, harus ada yang dibanggakan. Saya prinsipnya begini, sebagai orang Kristen, ya, kita ini sebetulnya punya dual standard. Yang pertama adalah standar surga, yang kedua standar dunia. Jadi seperti Paulus juga, oh kalian mau nanya kualitas saya sebagai standar dunia kalian? Jangan main-main, I have it all. Itu cara Paulus sebagai rasul menunjukkan kepada dunia. Kalau kamu mau tahu pakai standar dunia, saya nggak kalah sama dunia dan saya bisa melebihi dunia. Tapi saya juga memenuhi standar surga. Itu adalah dual standard yang kalian harus penuhi. Nah, sekarang next slide-nya adalah gimana sih yang harus kita lakukan supaya kita itu punya mentality untuk going through this unknown future. Nadanya hampir sama dengan Pak Yun tadi. Seperti saya bilang, zaman dulu pun situasinya sama, kagak jelas. Kalau belum kagak jelas terus ngomong apa tadi istilahnya tagline-nya apa? Kita kabur dulu. Itu saya senang sekali dengan Pak Yun tadi dia bilang, itu berarti kalian tuh self-center. Kalian ditempatkan di sini, dilahirkan di bumi Indonesia itu ada maksudnya. Makanya saya senang sebetulnya. Kalau tema-temanya ini kan semua Indonesia, MC-nya tadi pakai kostum Indonesia, keberagaman Indonesia harus selalu ditunjukkan. Bukan karena kita di bulan Agustus ya. Saya kira itu mentalitas yang harus tetap ada di kita. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, witnessing in the marketplace, bagaimana sih? Matius 5:13, nggak usah baca, bilangnya adalah you are the salt of the world. Kamu adalah garam. Ngomongnya kamu loh, bukan kamu harus jadi garam, bukan. Ngomongnya kamu adalah garam. Ayat 14, kamu adalah terang. Ya. Nah, kalau kita renungkan, artinya by nature, kita sebagai orang Kristen itu sudah dibilang kamu adalah garam, kamu adalah terang. Itu adalah your nature, our nature. Kalau kita pikir terang dan garam itu adalah pemilihan kata-kata Tuhan Yesus itu luar biasa. Kenapa pakai cahaya dan garam? Karena cahaya itu active element, garam itu active element. Active, by nature active. By nature mempunyai impact. Ya, itu pertama yang harus kita ingat. Kita adalah, kalian adalah light and salt. Harus ingat itu. Jangan lupa, jangan yang dipikir,
wah nanti jadi kaya, jangan sampai ya. Waktu saya ngomong CV saya atau Pak Yun ngomong ini, wah udah kita tenang-tenang aja nanti kita jadi si A, si B. Enggak begitu, bukan itu yang harus diambil. Gimana sih caranya menjadi salt and light di dalam marketplace? Saya selalu bilangnya kita pakai cross formula salib. Yang pertama ya, vertical line dulu, vertical line. Ya, kita pakai model vertical line. Gimana sih caranya kita hidup di dalam marketplace? Bukan hidup di gereja, bukan hidup di persekutuan. How will we live outside? Artinya kalau outside kan majemuk. Enggak hanya satu ide, banyak world views. Berhubungan dengan banyak orang. Pak Yun tadi udah ngomong. Indonesia adalah beragam suku, hanya miracle yang bisa itu terjadi. Ya. Jadi kita lihat pakai model vertical line. Model vertical line apa sih? Yang pertama adalah engagement. Saya kasih kata kerja di depannya. Initiate to engage. Satu. Kedua, to make connection. Dua. Ketiga, be involved. Kalau kita ngomong vertical line, ini yang Tuhan lakukan. Dia initiate engagement. Kenapa saya mulai dengan ini? Karena ini penting sekali. Kedaulatan Allah. We can only behave when we have a correct understanding Tuhan itu siapa, Allah itu siapa, baru kita punya konteks. Tanpa itu kita nggak ada konteks. Ya, saya juga Gen Z, saya sama dengan kalian Gen Z. Katanya Gen Z nggak punya arah. Loh, sebentar dulu. Gen Z harus punya arah kalau dikasih konteks. Konteksnya vertikal. Vertikalnya apa? Saya baca beberapa ayat ya sebagai dasarnya. Yohanes 15 ayat 16. Kamu saya pilih, bukan kamu milih saya loh. Itu Allah bilang. Yohanes 15 ayat 6. Efesus 2 ayat 8. Sola Gracia, ini penting banget. Kalau kalian nggak punya prinsip ini, waduh, bisa repot. Hanya karena kasih karunia kita diselamatkan, bukan karena kehebatan kita. Itu penting banget. Ya. Yang terakhir adalah Filipi 2:6-7. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi mengambil rupa seorang hamba. Ya, artinya Tuhan itu melakukan tadi seperti saya bilang, initiate engagement. Saya pilih kamu, bukan kamu pilih saya. Dia initiate engagement. Kemudian dia making connection. Kamu saya kasih karunia supaya you become anak-anak Tuhan. Making connection. Ya, be involved. Itu adalah Tuhan datang sebagai manusia supaya bisa involve di dalam hidup kita. Ini saya sama Pak Peter pergi ke Sinai, Gunung Sinai, ini fotonya di Jordan. Kita baru tahu kalau kita baca Daud atau Musa mengatakan, atau Daud ya di dalam Mazmur, engkau adalah gunung batuku. Kita baru tahu waktu kita di situ. Oh, dia lihat gunung, kita aja kagum, apalagi Musa zaman dulu kan. Lihat begitu gunung batu yang kokoh. Tapi si gunung batu ini mau datang ke dunia untuk involve dengan kita, involvement. Ya, jadi ini model vertical line. Nah, sekarang kita ngomong horizontal. Nah, ini saya ambil foto waktu saya di Athena, di Areopagus. Nanti kalian cek Kisah 17. Bagaimana Paulus pertama kali engage dengan orang-orang Yunani. Ya, itu it's a big event. Kalian Kisah 17. Saya senang sejarah, saya bisa cerita sampai berjam-jam soal itu. Kenapa ini bullet point-nya sama dengan vertical line? Loh, ya nggak kebetulan, bukannya saya kehabisan bahan, bukan. Tetapi di dalam kita berinteraksi di dalam dunia, kita juga harus punya hal yang sama. Initiate engagement di dalam dunia kerja. Saya perhatikan ya, tadi ada
tadi ada video yang ngomong soal baru magang udah dipecat gitu. Kita sebagai orang Kristen itu harus ikut Tuhan Yesus yang vertical line. Udah bisa kok tadi. Ikut vertical line. Kita harus selalu initiate engagement. Harus selalu berani malu, berani ngomong, initiate engagement. It's not about me, it's about them. How we initiate engagement. Seperti Tuhan datang ke dunia, kamu adalah saya kasih karunia. Itu kan dia yang menginisiasikan, bukan kita. Ya, dalam dunia kerja harus punya mentalitas seperti itu juga. Initiate engagement. Kedua, making connection. Kadang-kadang ada banyak kritik ya. Orang Kristen itu senangnya ngumpul di persekutuan doa, senangnya ngumpul bergaul sesama Kristen karena ngomongnya cocok. Loh, jangan. Tuhan kan tadi ayatnya kan bilang dari atas dia datang ke dunia ketemu dengan kita yang sebetulnya orang Jawa bilang, orang Surabaya tahu nih, gilani. Kita ini gilani, kita ini orang yang penuh dosa. Tapi Tuhan mau making connection with us. Ada yang ketawa pasti orang Jawa, ya. Making connection. Artinya kalian di dunia kerja make connection. Yang ketiga, be involved. Ada orang yang kerja gini, ya terima kasih. Gaji saya cuma segini, ya udah saya segini aja, pulang jam 5 ya pulang jam 5. Jangan. You need to be more involved, ya. Kita ikut contoh Tuhan. Nah, engagement, contohnya ya, engagement nanti mungkin ada di dalam tanya jawab. Engagement, saya pakai contoh lebah, harus punya communication skill, harus punya contribution mindset. To contribute, jangan gaji gua nggak naik, jadi gua nggak contribute, ya nggak bisa. Saya kenapa dan banyak orang bapak-bapak ini berhasil, pasti punya contribution mindset, nggak dikit-dikit ngitung gaji, ya kan? Oh dimarahin, Jansi langsung ngambek pulang, resign, jangan. You need to contribute. Kemudian active body language. Salaman itu yang hangat gitu ya, ketemu orang yang hangat. Nanti bisa mungkin dibahas dalam tanya jawab. Making connection. Making connection. Ini saya juga ambil dari Mesir nih Pak, fotonya. Sama-sama Pak Peter. Adaptive, ya. Adaptive itu bukan berarti compromise loh, bukan. Kan Paul mengatakan become a Roman for a Roman, gitu ya. Terus kemudian have wide and deep knowledge. Kalian hanya harus punya curious mind, jadi bisa cerita apa aja, ketemu dengan siapa aja bisa ngomong. Nanti mungkin tanya jawab bisa kita olah lagi kalau ada waktu. Kemudian obviously high EQ, ya. Yang terakhir adalah involvement tadi. Artinya be present. Jangan ini Jansi ini ya, boleh offline 5 hari, boleh offline. Ya kalau di office nggak kelihatan, ya pasti kalian nggak dapat kerjaan yang bagus-bagus, nggak kelihatan. Ya, be present. Seperti Tuhan juga datang ke dunia and be in our midst. Sama kalian juga harus punya mentalitas itu. Committed, again, jangan ngitung-ngitung gaji gue cuma segini, gue cuma mau kerja segini. There is no go. Committed. Kemudian punya influence, seperti light and salt. Orang bisa merasakan, oh kalau ada si A, si B, ada Pak Peter, ada Pak Yun, beda ya suasananya. You have influence, you have impact. Ya, itu yang harus kita lakukan di dalam dunia kerja. Yang terakhir, nah ini tadi pengutusannya ya, udah nggak ada pilihan deh. Go into the marketplace and be engaged. Itu udah nggak ada pilihan buat kita. Kita harus ada di dalam marketplace dan engage. Harus tadi seperti yang lain-lain ya, karena saya memanfaatkan waktu belum dikasih time up ya saya pakai terus. Involve, be involved, ada impact, itu penting banget. Saya tidak berhenti-hentinya mengatakan kepada adik-adik, kalau saya misalnya nih ketemu marketing sama orang ya, saya cek dulu di LinkedIn, ini siapa sih? Begitu saya ketemu, saya salaman, saya bilang, saya Fulbright, Pak Yun juga Fulbright ya? Nah, making connection, making similarity. Jangan-jangan belum kalau ketemu orang diskusinya adalah, wah kamu nih salah, yang benar ini saya. Apakah itu soal ideologi, kepercayaan, atau hal-hal yang lain. Belum itu udah nantangin orang diskusi. Apa gunanya sih kita menang berdebat,
tapi nggak bisa making connection. Kalau Tuhan Yesus kan beda ya. Di pinggir sumur di Samaria, ketemu wanita Samaria yang suaminya banyak. Dia nggak langsung, duh suaminya banyak, enggak. Dia ngomongnya, tolong dong saya minta air. Nah, perhatiin ya cara Tuhan Yesus engage ya. Tolong dong saya minta air. Begitu dikasih air, lu tahu nggak? Saya ini air hidup. Nah, itu kan cara making connection. Orang selalu bilang, kalau Alkitab itu nggak bisa dipakai di dunia bisnis. Siapa bilang? Saya bisa ajarin kalian untuk marketing pakai cara Alkitab. Demikian, terima kasih. Sekali lagi ya, penegasan dari Pak Erwandi. Yang nggak ada pilihan ya, karena orang Kristen statusnya garam dan terang. Mau nggak mau kita harus engage marketplace. Terima kasih untuk mengingatkan kembali Pak. Ya, sekarang Bang Peter ya. Makasih Victor. Shalom. Aduh, ini kayaknya udah pada tidur apa bagaimana ini? Shalom. Nah, gitu dong. Iya, saya mau mulai dengan tadi ada menti ya, bahwa Indonesia cerah atau cemas gitu ya. Atau emas atau cemas, kan sebenarnya gitu ya. Setelah saya pikir-pikir sebenarnya kita harus emas dan cemas. Indonesia kita harus lihat sebagai negara yang memang luar biasa emas di masa depan. 2045 emas, no question. Tetapi kalau Anda juga nggak punya rasa cemas, menurut saya juga itu salah. Indonesia akan masuk ke satu masa yang emas, dan kalau kita tidak berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat di sana, maka seharusnya kita cemas sekarang. Maka menurut saya ini adalah momen yang tepat, dan saya akan coba share beberapa informasi dan data yang akan membuat saudara sedikit cemas. Tetapi kemudian bagaimana kemudian kita bisa tetap punya pengharapan untuk melihat Indonesia adalah Indonesia emas. Dan itu menjadi sesuatu yang menarik. Nah, saya sama seperti kedua pembicara yang hebat-hebat tadi, mau juga memperkenalkan diri saya yang tidak hebat ini. Jadi saya merasa tadi ini panitianya salah pilih pembicara. Karena yang dua ini lulusan Fulbright. Waduh, saya mau cari yang mana supaya bisa bersaing sama Fulbright ini kan. Saya dulu dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, saya nggak pernah juara. Saya mau bangganya di mana gitu ya, saya nggak pernah juara gitu ya. Bahkan ketika saya lulus dari SMA, lalu saya mendaftar di Universitas Indonesia, kepala sekolah saya bilang kamu nggak usah lah, nggak bakalan diterima. Maka saya tetap melamar ke Universitas Indonesia, saya tes, tapi entah kenapa saya diterima. Waktu saya diterima, saya pikir memang mungkin administrasi Universitas Indonesia kurang bagus, sehingga kemudian saya bisa diterima gitu ya. Lalu saya kemudian studi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya lulus dengan angka yang biasa-biasa saja. Lalu saya melamar ke Bank Indonesia dengan juga satu kecemasan yang luar biasa. Saya pikir nggak mungkin lah saya masuk ke Bank Indonesia, terlalu besar buat saya. Tapi juga saya itu nggak tahu kenapa, entah kenapa juga diterima juga. Lalu saya bilang memang Bank Indonesia juga mungkin administrasinya nggak gitu bagus, sehingga proses penerimaannya juga nggak begitu bagus. Dan saya sama dengan Pak Erwandi dan Pak Yuun, saya sarjana hukum. Sarjana hukum bekerja di Bank Sentral yang kerjanya adalah makroekonomi. Maka saya pasti tempatnya di pinggir gitu, supporting bukan main. Waktu itu saya pikir saya sampai kepala bagian saja udah paling bagus lah. Dan sekali lagi saya juga melihat betapa luar biasanya orang yang biasa-biasa bisa sampai di satu posisi yang menurut saya juga saya nggak bisa mengerti sampai sekarang. Tapi akhirnya saya mengerti satu hal. Kalau Tuhan mau, bisa. Kalau Anda sekarang ada yang berasal dari Indonesia bagian timur, yang mungkin merasa jauh gitu, kalau mau bersaing sama orang Jakarta juga merasa seperti not comparable gitu, yang nggak bisa diperbandingkan. Nggak usah pernah merasa minder. Itulah sebabnya saya merasa walaupun saudara sekarang cemas, tapi Indonesia emas kok. Dan kita akan bisa maju ke depan.
tentunya bersama Tuhan. Nah sekarang yang mau kita diskusikan adalah bagaimana kita bersikap. Mungkin itu yang menjadi menarik. Nah sekarang saya mau share beberapa informasi yang mungkin membuat sedikit cemas gitu ya. Oke, slide yang pertama. Kita pakai ini atau oke. Jadi ini slide biasa saja. Tadi mungkin juga sudah cepat. Mungkin langsung saja dikeluarkan semuanya. Jadi PDB per kapita kita yang tercatat di 2024 itu sebesar 4.960 US dollar. Dan ini angka yang kecil karena kita punya target di 2045 itu 30.300. Itu angka paling tingginya, mungkin antara 20.000 sekian sampai 30.300. Jadi kita bisa bayangkan PR kita dari sekarang ini sampai ke 2045 panjang sekali ceritanya. Panjang sekali dan itu membuat kita cemas gitu ya. Kita membuat kita cemas dan sekarang kita bertumbuh 5,03 padahal target kita di 2029 itu 8% gitu ya. Bisa atau tidak, banyak ahli ekonomi pun nggak bisa kemudian menghitung sedemikian rupa sampai bisa sampai ke 8%. Nah, dari itu membuat kita juga sedikit cemas gitu ya. Dan PDB kita bersyukur juga di Q2 2025 ternyata di atas 5 gitu ya. Banyak orang memperkirakan, bahkan IMF memperkirakan PDB kita di tahun ini 4,7%. Jadi di Q2 kita bisa sampai 5,12%, itu juga sesuatu yang amazing. Next slide. Nextnya saya mau kasih lihat satu tantangan yang mungkin menarik ya. Tantangannya sebenarnya di soal ketimpangan ekonomi. Kalau di data Indonesia, Gini ratio kita 0,379. Nah kalau Gini ratio masih di bawah 0,4 itu masih aman. Ini ketimpangan antara orang yang berpendapatan tinggi sama berpendapatan rendah. Jadi ketimpangan ini berbahaya. Ketimpangan yang makin besar itu akan menimbulkan chaos di mana-mana. Termasuk kriminalitas meningkat, itu salah satunya karena ketimpangan yang tinggi. Dan yang saya mau sampaikan juga sebenarnya adalah Gini ratio di perkotaan itu justru di atas 0,4 gitu, khususnya di daerah Jakarta. Dan ini menarik dan menurut saya ini sesuatu yang harusnya menjadi perhatian kita. Sementara kemiskinan juga masih tinggi di angka 9,36% atau 25,9 juta orang. Dan yang menarik 50% penduduk hanya menguasai kurang dari 5% kekayaan nasional. Bayangin 50% penduduk hanya menguasai kurang dari 5%. Sehingga memang orang miskinnya banyak. Sementara 10% teratas menguasai 60%. Nah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya pikir mungkin ini sesuatu yang harus kita pikirkan. Di salah satu surveinya Semeru ada satu informasi yang menurut saya harus menjadi perhatian dan saya kira ada beberapa teman yang saya sudah pernah sampaikan ini. Dia katakan 87% orang miskin, anak-anaknya pasti miskin. Dan waktu saya mencoba merenungkan, saya pikir masuk akal. Karena orang-orang miskin kemudian mungkin anak-anaknya nggak sekolah sampai perguruan tinggi. Sehingga kalau saya lihat ada 800 orang di sini semua adalah orang-orang yang belajar di perguruan tinggi. Anda minoritas kok. Next slide. Anda minoritas. Anda tuh termasuk dalam kelompok 5%. Jadi pendidikan tinggi itu hanya 6,45 itu hitungnya dari D1. D1 sampai S1 itu 6,45 dan D1 sampai S3 itu 6,81% gitu ya yang penduduk tamat perguruan tinggi. Sementara kalau kita lihat di Kanada mereka angkanya sudah di atas 60%. Ini perbandingannya. Dan pengangguran pemuda juga 2,54 juta yang usianya 20 sampai 24 itu menganggur. Dan jumlah yang menganggur di usia muda ini 70% dari total pengangguran. Sementara stunting, gizi buruk 19,8% di 2024 dan kita punya target di 2029 itu 14,2%, sementara di sana sini terjadi disparitas pelayanan. Nah teman-teman, ini mungkin jadi sesuatu yang memang sangat membuat kita cemas melihat situasi-situasi seperti ini. Ya, ini yang menjadi semacam data. Next slide. Bagaimana kemudian kita menganalisa dong peluang keberhasilan kita? Apakah kita akan nanti sampai di Indonesia Emas 2045 itu?
Nah di sini dikatakan jika 70% usia produktif yang 25 sampai 45 ini terserap di kerja yang berkualitas, maka pertumbuhan ekonomi kita bisa mencapai 5 sampai 6% nih. Mungkin 6% maksudnya gitu ya. Kalau dia terserap di kerja yang berkualitas. Nah saya bicara di depan orang-orang yang berasal dari seluruh Indonesia. Dengan berbagai macam kualitas, dengan berbagai macam kondisi. Nah bagaimana kemudian Anda-anda yang nanti berusia produktif ini, lalu mungkin adik-adik kita juga nanti akan masuk dan terserap di kerja yang berkualitas. Dan itu satu tantangan yang besar. Sementara transformasi digital itu juga menjadi satu tantangan besar. Investasi infrastruktur digital dan hilirisasi itu kemudian menjadi syarat yang paling utama, dan inilah yang kemudian memberikan nilai tambah ekonomi. Saya pernah pergi ke Yahukimo, lalu kemudian bersyukur sekali di tempat itu, di sini ada orang Yahukimo, ternyata mereka juga punya akses online, gitu ya. Wah itu luar biasa juga. Jadi di Yahukimo kita bisa Zoom, gitu ya. Sehingga saya pikir, oh kalau gitu bagus. Bahkan di tempat-tempat paling terpelosok sekalipun, kita bisa menghadirkan seperti pembicara-pembicara yang hebat ini, bisa bicara langsung ke orang-orang di Yahukimo. Akses itu terjadi karena ada digitalisasi, dan itu luar biasa. Kesadaran pemerintahan juga, ada program makan siang gratis dan pemerataan pendidikan, itu akan menekan stunting dan tingkat akses belajar. Nah teman-teman, itu suatu hal yang indah. Nah karena di sini waktunya juga udah terbatas, dan saya pikir ada beberapa info yang tadi teman-teman juga udah tahu. Saya cepat saja next. Ya Indonesia berpotensi capai 60 sampai 70% target jika konsistensi kebijakannya terjaga. Next. Nah, bagaimana kita mempersiapkan ini? Nah, teman-teman saya kira ini kita semua udah tahu. Saya nggak mungkin nggak perlu lagi. Tapi ada bagian yang menarik ya. Pendidikan kita harus berkualitas, itu jelas. Karakter kita harus kita pertahankan. Saya kira itu kita semua udah tahu. Hanya saja bagaimana nanti memasukkan atau menempatkan semua yang dipersyaratkan ini di dalam konteks yang akan datang. Nah, yang ingin saya sampaikan di bagian yang terakhir adalah next, ada beberapa bagian yang penting. Nah, ini panggilan untuk jadi berkat bukan untuk diri sendiri. Di Kejadian 12 ayat 1 sampai 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Nah teman-teman sekalian, Abraham ketika dipanggil keluar, dia harus meninggalkan juga segala-galanya. Itu bukan untuk Abraham sendiri. It's not about Abraham. Tapi dia dipanggil untuk jadi berkat. Waktu ayat ini diperlihatkan, saya pikir betul ya. Ketika nanti teman-teman di sini datang ke Kemnas, belajar banyak macam hal, lalu kemudian diperhadapkan kepada informasi-informasi, semua pertanyaan mungkin mengarah kepada bagaimana saya bisa survive, bagaimana saya bisa menjadi seorang alumni yang baik, bagaimana saya bisa dapat beasiswa Fulbright, bagaimana saya. Tapi ketika kasus Abram, dia dipanggil supaya dia jadi berkat. Yang kedua, Yusuf, Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah merencanakan yang jahat. Di bagian yang lain mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah merencanakan demi kebaikan untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang. Yakni memelihara hidup orang banyak. Menyelamatkan suatu bangsa yang besar kalau di terjemahan yang lain. Nah teman-teman sekalian, kita perhatikan bahwa Yusuf diberkati Tuhan, tujuannya bukan supaya Yusuf jadi Perdana Menteri, bukan. Itu baru sasaran antara. Tapi Tuhan memberkati Yusuf jadi Perdana Menteri supaya dia menyelamatkan bangsa yang besar, atau dalam terjemahan baru memelihara hidup orang banyak. Yang ketiga, Yeremia juga berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku membuangmu, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Yang ditekankan di sini adalah dulu kesejahteraan kota dulu, bukan kesejahteraanmu. Sehingga teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, ketika data ini dipresentasikan, ketika pleno ini diadakan, bukan supaya teman-teman nanti menjadi orang yang hebat di kemudian hari, tetapi visi kita, kepala kita, pikiran kita, hati kita mau dipakai Tuhan untuk jadi berkat buat bangsa ini.
Apakah engkau akan jadi direktur, apakah engkau akan jadi menteri, apakah engkau akan jadi presiden, atau akan jadi apapun. Yang penting Tuhan pakai saya jadi berkat buat bangsa ini. Di tempat dimanapun kita berada. Kalau pikiran kita seperti ini, maka kita akan tidak lagi melihat Indonesia yang mau kayak apapun situasinya. Tapi saya menyediakan diri saya pada Tuhan untuk jadi berkat. Dan ini mudah-mudahan akan menjadi sesuatu yang kita pikirkan. Karena inilah yang akan menolong kita mau Indonesia kayak apa. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah apakah engkau akan menjadi orang yang jadi berkat buat bangsa ini. Nah, dari sisi yang next slide. 1 menit lagi ya, masih boleh ya. Dari sisi kerohanian, ini saya pikir juga makin penting. Saya kira di Perkantas Anda semua orang-orang yang mencintai Tuhan. Tapi jangan lupa Anda belum masuk ke real battlefield-nya. Battlefield itu yang sesungguhnya nanti ada di dunia kerja. Apakah nanti di dunia kerja Anda tetap akan menjadi orang-orang yang mencintai Tuhan? Dan itu harus terus-menerus menjadi pertanyaan kita. Jangan pernah puas mentang-mentang Anda sudah dibina di PMK, sudah ikut KTB, sudah memakai label Perkantas, berarti otomatis Anda sudah menjadi orang yang rohani. No, perjuangan kita masih panjang di dunia kerja. Maka teologi kerja itu ada satu kalimat yang menarik. No sacred and secular dichotomy. Jadi nggak ada orang lagi bilang kalau ke Perkantas saya pelayanan, itu rohani. Tapi kalau saya pergi ke kantor itu sekuler. Bagi kita sebagai orang-orang Kristen, bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, nggak ada satu ruang pun di dalam hidup kita yang sekuler. Semuanya rohani. Ketika kita pergi ke dunia kerja seperti exactly yang tadi disampaikan Pak Erwandi, go into the marketplace. Apapun yang dilakukan, kita mau lakukan untuk kemuliaan Tuhan, maka tidak ada lagi yang namanya sacred dan sekuler. Karena kita semua mengerjakan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka tempat utama, yang paling utama untuk pertumbuhan rohani adalah justru di tempat kerja. Di tempat nanti Tuhan tempatkan Anda dimanapun Anda berada. Maka pembinaan rohani kita harus dilakukan secara kontekstual dan kembali kepada Alkitab. Dan I'm happy untuk diskusi ini dalam pertanyaan-pertanyaan kita. Terima kasih. Terima kasih Bang Peter ya. Mengingatkan kembali kita diutus, kita harus jadi berkat ya. Tapi sekaligus saya mau minta maaf dulu nih, kayaknya diskusinya nggak bisa berpanjang-panjang karena waktunya sangat terbatas gitu ya. Dan sekaligus nanti ada satu pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh teman-teman cukup banyak ya. Kepada para pembicara kita. Sekaligus nanti juga karena hanya satu pertanyaan, jadi sekaligus closing statement dari abang-abang sekalian. Nah pertanyaannya, bagaimana ya abang-abang itu sekalian tetap memegang prinsip menjadi garam dan terang di tengah pengabdian abang-abang sekalian di negeri Indonesia, di tengah dunia kerja, di tengah kompromi yang bersifat duniawi. Ada banyak kepentingan, ada banyak potensi untuk berkorupsi, bagaimana tetap bisa menjadi garam dan terang. Karena Bang Peter baru ngomong dari Bang Yun aja. Terima kasih. Pertanyaannya susah. Jawabannya yang tidak normatif itu harus dengan strategi. Pertama, bahwa Anda harus membuat diri Anda tidak tergantikan. Saya diajarkan oleh bapak saya, kamu harus mempunyai kualitas alternatif. Berdasarkan kualitas alternatif itu, kamu akan menjadi orang yang tidak di PHK. Nah, oleh karena itu di generasi saya berbahasa Inggris, kemampuan berbahasa Inggris sekalipun tidak seperti native speaker itu menjadi satu hal yang akan membuat kemampuan alternatif sehingga orang ini dibutuhkan untuk kita bisa lebih maju. Sehingga sedikit banyak kalau kita mempunyai satu kualitas alternatif, apakah itu kognitif, motorik, seni, begitu ya. Kadang-kadang di institusi pemerintahan, kalau Anda bisa main tenis, Anda aman tuh karirnya. Karena bos-bosnya pada main tenis. Nah itu salah satu kualitas alternatif yang mungkin bisa Anda miliki. Nah sisi lain tidak akan pernah cukup. Jadi Anda harus tahu batasan saya di sini. Kalau tidak pernah merasa cukup, Anda akan terus terbawa oleh duniawi. Dan setiap kita punya pengalaman, oke, kalau kemarin saya kebablasan, besok saya harus lebih baik. Jadi bagaimana tidak berkompromi, ingatlah identitas Anda. Anda
anaknya siapa. Dan Bapak Anda itu tidak akan diam. Pengalaman saya sih begitu. Seperti Pak Peter tadi ngomong ya, mengenai teologi kerja. Prinsip saya sama. Waktu kalian masuk dunia kerja, jangan menganggap dunia atau dunia kerja dan spiritual ini terpisah. Jangan, karena itu kesalahan besar. Karena seluruhnya adalah Tuhan yang menguasai. Jadi sebetulnya nggak ada tuh spiritual sama dunia kerja. Nah tadi menyambung pertanyaan. Saya pernah punya salah satu partner yang saya hire. Dia datang ke saya terus dia bilang, Pak Erwandi saya nggak ada kerjaan nih. Di dunia swasta itu kan tuntutan untuk menghasilkan profit kan tinggi. Jadi dia datang ke saya ini harus menghasilkan profit. Saya nggak punya klien, gimana saya cari klien? Terus saya tanya dia, kamu sudah berdoa belum? Dia kaget. Loh, ini dalam konteks profesional kok ngomong soal berdoa ya? Saya jelaskan ke dia, loh kenapa kamu pisahkan soal doa sama nggak punya klien? Seolah-olah ada separation. Kalau cari klien, mau marketing, nggak usah berdoa karena itu perlu kepinteran. Saya bilang salah. Akhirnya oh gitu ya dia. Jadi kemudian dia pergi. Dia kebetulan orang Katolik ya, dia berdoa. Sebetulnya saya nggak pernah membedakan agama, siapapun nasihat saya tetap gitu. Karena yang mau saya sampaikan adalah prinsipnya. Nggak ada tuh separation. 2 minggu lagi dia balik, sampai saat ini komplain dia bukan nggak ada kerjaan. Terlalu banyak kerjaan. Jadi kalau dia datang ke saya, bilang terlalu banyak kerjaan, ya itu karena kamu terlalu banyak berdoa, makanya banyak kerjaan. Jadi nggak ada separation, ya satu. Yang terakhir, kita jangan lupa jati diri kita. Ini paradoks, ya pendeta Stephen Tong tuh ngomong paradoks itu artinya dua-dua benar tapi kelihatannya berlawanan, tapi sebenarnya enggak. Orang yang ngejar uangnya nggak pernah ngejar dia. Itu sama dengan perumpamaan. If you put the cart in front of the horse, itu salah. You need to put the horse in front of the cart baru bisa gerobaknya itu jalan. Nah ini paradoks. Orang tuh selalu berpikiran si kaya ini, si kaya itu karena ngejar duit. Saya ini berteman dan klien saya banyak orang kaya. Kebanyakan yang orang kaya itu kayaknya nggak ngejar duit. Dia itu memang punya passion di situ and then very good at it, duitnya ngejar. Saya selalu bilang, ini sekali lagi nggak nyombong ya, ini supaya mengillustrate my point, saya bukan pakai teori, saya udah laksanakan. Clients itu ngantri, saya nggak pernah diminta proposal. Mereka selalu bilang, you are the best, you do it, there is nobody else. Tadi seperti Pak Yun ngomong, irreplaceable. Tapi saya itu semangatnya dari awal. Saya ini jelek-jelek gini UK3, katanya ada yang dari UK3 itu Persekutuan Mahasiswa UNER ya. Karena dididik di bawah UK3, Perkantas juga, Laheroi kalau ada yang tahu. Saya itu dari awal sudah punya prinsip dan diberikan revelation, prinsipnya adalah kejarlah dulu kerajaan Allah, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu masuk akal sekali. Karena kalau kita orientasinya udah duit-duit, baru dapat duit 100 saja, udah minta 101, 102, ya udah segitu-segitu aja. Sekali lagi kayak anunya Pak Peter ya, kalau kita ngomong gini itu bukan supaya kalian making money, it's a wrong principle. You put the cart in front the horse. Prinsipnya adalah jadi berkat, jadi influence, punya impact, kalian akan heran. Duitnya ngubur-ngubur, ini sekali lagi bukan teori kemakmuran. Saya kira semua nggak ada yang percaya, saya nggak pernah percaya itu teori kemakmuran. Ya kamu lakukan aja apa yang Tuhan mau. Be the best in your field, be passionate. Kalian akan bingung how successful you are. Sukses itu bukan wealth ya. Pak Peri Warjo kemarin dalam pidatonya ngomong, be healthy,
be happy and be wealthy. Wealthy paling terakhir. Healthy dulu gitu. Jadi saya mau menggambarkan wealth itu not everything. Semua orang bilang ya wealth is not everything, berarti orang kaya yang ngomong gitu. Enggak. Dari muda kalian harus punya visi yang seperti itu. Terima kasih. Kalau saya mau mengatakan begini ya, kalau saya bisa duduk di sini bertahan seolah-olah pada posisi yang baik gitu ya. Banyak juga orang bilang, Bang bagaimana bisa bertahan gitu ya di tengah-tengah dunia seperti begini. Saya bilang saya adalah orang yang paling sering gagal. Di kantor saya banyak sekali kegagalan. Di dalam kerohanian saya juga banyak sekali kegagalan. Masalahnya sekarang saya nggak stay dalam kegagalan. Saya bangkit lagi. Kalau ada kegagalan saya di kantor saya buat lagi. Saya perbaiki lagi. Yang paling membuat saya sebenarnya bersyukur adalah dari sisi kerohanian. Ya, saya pernah share ke salah satu mentor saya. Dan ini saya sering cerita juga. Saya orang Kristen yang baik. Saya saat teduh pagi hari. Saya baca Alkitab. Saya baca buku-buku yang bagus. Saya dengar khotbah-khotbah yang bagus. Saya pelayanan. Saya khotbah bahkan. Tapi pada masa tertentu saya merasa saya begitu kering dan tidak punya persekutuan pribadi dengan Tuhan yang baik. Saya rasa nggak intim. Dan itu terjadi dalam masa-masa hidup saya. Saya kering. Kadang-kadang saya khotbah bersuara sampai keras tapi kering. Saya tanya sama mentor saya, kenapa itu bisa terjadi? Dan seorang mentor ini mentor yang sangat bijaksana. Dia tidak kemudian mengkuliahi saya dan menasihati saya. Tapi dia bilang, Peter, kita ini sama. Orang-orang yang udah senior, leaders, kita punya kekeringan-kekeringan itu. Nanti Anda dalam perjuangan pekerjaan, banyak kerja, banyak masalah, banyak bahkan pelayanan. Anda mungkin merasa kering. Nah disitulah kemudian kita perlu waktu bersama-sama dengan Tuhan. Dan saya bersyukur di Perkantas, saya punya banyak sekali sahabat-sahabat rohani yang selalu bersedia ngopi sama-sama, diskusi sama-sama, lalu kita berdoa sama-sama. Dan itu yang menguatkan kita. Kita jatuh, tapi kita bangkit lagi. Kita lemah, tapi kita bisa dikuatkan. Kita nggak akan pernah selalu ada di posisi puncak yang nggak pernah jatuh-jatuh. Kita pasti sering jatuh, kita manusia. Tapi Tuhan kita baik, Tuhan akan kasih kekuatan dan Tuhan kasih kekuatan lewat teman-teman yang begini banyak. Nanti Anda keluar, Anda adalah alumni KNM 2025. Jangan pernah sia-siakan teman-teman yang begitu banyak untuk bisa saling menguatkan buat kita untuk perjuangan kita ke depan. Oke? Makasih. Ya, terima kasih abang-abang sekalian untuk berbagi insight untuk kita semua. Dan berakhirlah sudah ya pleno satu kita. Tapi satu pesan yang penting dari percakapan kita hari ini adalah memang Indonesia mungkin ada tantangan. Kita mengalami kecemasan, tapi Indonesia tetap punya harapan. Dan harapannya ada di dalam diri teman-teman yang ada di sini ya. Ada 800 orang, kalau Bung Karno bilang bahwa dengan 10 pemuda dia mengguncang dunia, 800 orang ini mungkin bisa mengguncang semesta. Gitu. Nah ini Pak Yun mau menyampaikan satu hal lagi, silakan Pak Yun. Sorry, saya pikir masih ada satu closing statement, ternyata sudah berakhir. Oke, saya berdiri supaya saya bisa melihat yang belakang. Anda butuh waktu untuk mencerna apa yang kami ketiga sampaikan. Di dalam hidup Anda nanti, Anda akan kecewa, Anda akan menangis, dan akan frustasi. Camkan, ini pasti terjadi, karena salib itu nyata. Tetapi jangan lupa segala sesuatu terjadi di dalam kedaulatan kasih. Dia yang Anda panggil Bapa. Terima kasih. Saya pikir kita akan tutup percakapan kita. Saya pikir kesimpulan dari Pak Yun tadi menegaskan sekali lagi ya. Bahwa ingat identitas kita, bahwa kita ini anak Bapa. Dan jadilah utusan-utusan yang berkualitas, yang tidak bisa digantikan. Dan kemudian juga manfaatkan kuasa komunitas ini. Bangun jejaring, bangun koneksi, kita bisa buat Indonesia lebih baik. Amin. Ya, kita akan berdoa. Saya minta dengan kasih Pak Erwandi untuk berdoa. Bapa dalam surga, Engkau adalah Allah yang berdaulat dan Engkau adalah yang menguasai dunia kami, dunia kerja dan seluruh aspek di dalam dunia ini. Kami mengucap syukur untuk hal yang luar biasa, ini menjadi suatu mujizat dan berkat
di mana Perkantas bisa mengumpulkan 800 orang dari 47 kota. Satu hal yang luar biasa. Banyak orang di sini atau mungkin semua akan menjadi berkat dan banyak orang yang mungkin menjadi pemimpin-pemimpin. Kami tolong diingatkan untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi berkat buat orang lain, untuk menjadi Indonesia yang maju. Tuhan yang sudah melahirkan kami semua di negara ini, biarlah Tuhan yang melengkapi kami untuk berbakti dan berkontribusi terhadap Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Amin. Oke, ya terima kasih Bapak dan Abang atas sesi pleno yang pertama. Dan ya terima kasih juga buat teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini mungkin sebelum kita lanjut ke pengumuman, kita akan mengapresiasi pembicara-pembicara kita yang ada di depan ini dan juga abang moderator kita yang memandu jalannya pleno pertama di hari ini. Kami mengundang dengan kasih Bang Abe juga untuk bisa maju ke depan. Ya, terima kasih. Mengundang dengan kasih juga Bang Abe untuk mendoakan, tapi sebelumnya mungkin adakah kondisi khusus yang bisa kami doakan bersama? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur, berterima kasih bagaimana Engkau adalah Allah yang berkuasa dan berdaulat atas sejarah dan juga atas hidup setiap kami, secara khusus untuk abang-abang kami yang di dalam perjalanan hidupnya mereka tidak Tuhan tinggalkan, melainkan Tuhan yang terus pimpin, tuntun di dalam jatuh bangun mereka, dan bahkan termasuk sekarang mereka bisa menjadi saluran berkat bagi setiap kami yang sedang menggumulkan mengenai panggilan hidup yang akan Tuhan nyatakan kepada kami, khususnya di Kemnas ini. Kami bersyukur untuk kehadiran Bang Peter, bersyukur juga untuk kehadiran Pak Irwandi maupun juga Pak Yuun. Kami bersyukur bagaimana Tuhan menolong mereka, Tuhan membentuk mereka, dan Tuhan memakai mereka menjadi saluran berkat di tempat pekerjaan maupun juga keluarga. Dan saat ini kami mau berdoa untuk mereka, kiranya seperti yang menjadi tema Kemnas ini, kiranya mereka terus bisa menjadi alumni yang taat dan setia kepada Tuhan. Terus berkarya bagi Tuhan di dalam tempat pekerjaan mereka masing-masing, menjadi saluran berkat di tengah-tengah keluarga, dan juga bisa menjadi abang, kakak bagi kami ketika kami sedang bergumul mengenai panggilan, bergumul bagaimana bersaksi, bergumul bagaimana berkarya bagi Tuhan di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Kiranya Engkau juga bisa menjadikan abang-abang kami ini sebagai mentor bagi kami di dalam membimbing kami. Kami juga bersyukur untuk Victor sebagai moderator di dalam seminar ini. Engkau juga yang terus tolong dia agar bisa tetap taat dan setia kepadamu dalam memuridkan siswa, mahasiswa ataupun juga alumni di Perkantas di Malang. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur berterima kasih untuk penyertaan-Mu atas hidup setiap kami, khususnya atas setiap hamba-hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.